Jadi memang babi itu najis bukan karena sesuatu yang menempel atau bukan karena sesuatu yang dari luar, tapi babi itu najis karena memang secara zatnya, ainnya itu najis. Jadi babi itu menurut mazhab Syafi'iyah itu memang diciptakan sudah najis sejak sejak diciptakan. Artinya semua badannya, eksistensinya, badannya, zatnya, ainnya itu najis semua. Bukan karena sesuatu yang menempel di dia atau kotor, bukan. Karena emang babi itu najis sejak dari awal, sejak dari sononya gitu loh. Sejak dari sananya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di halaman 123. Masih di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram. Judulnya adalah sepatu kulit babi, bagaimana hukumnya gitu kan. Dalam proses pembuatannya, tentu kulit babi yang dijadikan bahan untuk membuat sepatu itu tidak bisa langsung dipakai, melainkan setelah proses pembersihan kulit itu sendiri sebelumnya. Karena tidak mungkin kulit yang masih kasar dan kotor itu didesain sedemikian rupa menjadi sepatu. Proses pembersihan kulit itu disebut dengan istilah samak dalam bahasa Indonesia dan disebut dengan istilah dibaghoh dalam bahasa Arab, yaitu proses pembersihan kulit hewan dengan menggerusnya dan menghilangkan kotorannya, lemak serta bau busuk, entah itu dengan proses manual atau juga dengan mesin. Jadi sejatinya hukum memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi itu kembali kepada permasalahan apakah penyamakan kulit hewan itu membuat kulit itu menjadi suci dan boleh dimanfaatkan. Kalau boleh, apakah kulit babi juga termasuk kulit yang menjadi suci dengan penyamakan atau tidak? Dalam hal penyamakan kulit hewan, apakah penyamakan itu membuatnya suci atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, samak mensucikan semua kulit hewan kecuali kulit babi. Dua, samak tidak mensucikan kulit secara mutlak. Tiga, samak hanya mensucikan kulit hewan yang halal dagingnya. Yang keempat, samak mensucikan semua kulit hewan secara mutlak. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, samak mensucikan kulit hewan kecuali kulit babi. Ini adalah pendapatnya mazhab Asy-Syafi'iyah dan dengan mazhab Al-Hanafiyah, bahwa samak itu mensucikan semua kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan atau tidak, kecuali kulit babi. Dalil yang mereka gunakan ialah beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas. Idza dubigol ihab faqat tahura. Jika kulit itu telah disamak, maka ia telah suci. Dan juga dengan hadis lain yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ayyuma ihabin dubigo faqat tahura. Setiap kulit yang disamak, maka ia telah suci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis-hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa kulit hewan apapun itu hewannya. Karena redaksi hadisnya umum, jika telah disamak, maka penyamakannya itu ialah pensuciannya. Jika telah suci, maka boleh untuk dimanfaatkan. Dikecualikan kulit babi dan kulit anjing dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Setelah bersepakat sucinya kulit hewan apapun yang disamak, mereka bersepakat bahwa penyamakan tidak berlaku untuk kulit babi, kalaupun disamak, tetapi tidak bisa mensucikan. Karena mereka berpandangan bahwa babi itu najis bukan karena kotoran atau sejenisnya, tapi babi itu najis karena dia babi, zatnya. Salah satu dalil yang digunakan ialah ayat 145 surat Al-An'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imihi yata'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemukan apa-apa yang diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku berupa makanan kecuali bangkai, darah yang mengalir,
dan juga daging babi karena ia adalah rijis atau najis. Jadi memang babi itu ainnya sendiri najis, zatnya. Status kenajisannya paten, bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena memang ia najis. Karena memang itu najis baik hidup atau mati, maka apapun bentuk pensuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah karena ia najis zatnya. Satu hal yang membedakan antara dua mazhab ini bahwa mazhab Asy-Syafi'iyah mengecualikan satu binatang lagi selain babi yang penyamakan kulitnya tidak mensucikan, yaitu anjing. Sama seperti pengecualian babi, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, anjing itu kedudukannya sama seperti babi yang najis. Itu ialah najis besar dan ia najis zatnya. Jadi status kenajisannya bukan karena apa-apa, melainkan karena ia anjing, zatnya anjing gitu ya. Sebagaimana diketahui masyhurnya bahwa dalam mazhab ini anjing dan babi adalah binatang yang kenajisannya ialah najis besar atau mughalladah, najis berat. Dikatakan mughalladah karena memang cara mensucikan benda atau tubuh yang terkena jilatan anjing itu harus dicuci 7 kali. Dan salah satunya dengan debu. Ini yang membedakan najis anjing dengan najis lainnya yang cara mensucikannya cukup dengan dihilangkan bekasnya tanpa perlu mengulang 7 kali bilasan. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna au ukhrahunna biturabin." Kalau anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka cara mencucikannya ia harus mencucinya 7 kali. Dan cucian pertama atau salah satu cuciannya dicampur dengan debu atau tanah. Dalam kitabnya, Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa wa ammal kalbu wal khinziru wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fala yadhuru jilduhuma bid-dibak li'anna ad-dibak kal hayah thummal hayah la tadfa'un najasah 'anil kalbi wal khinziri fakadzalika ad-dibak. Anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya, kulitnya itu tidak bisa suci dengan disamak karena samak itu seperti kehidupan. Anjing dan babi itu hidupnya saja sudah najis. Hidupnya anjing dan babi saja tidak bisa mengangkat kenajisannya. Dengan begitu sama juga tidak bisa. Dengan begitu samak juga tidak bisa. Pendapat yang kedua, penyamakan tidak mensucikan kulit hewan. Ini adalah salah satu pendapatnya mazhab Al-Malikiyah yang masyhur. Imam Malik punya 2 riwayat pendapat. Dan juga salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Bahwa samak itu tidak bisa mensucikan kulit hewan secara mutlak. Apapun hewannya, samak sama sekali tidak bisa membuatnya suci. Mazhab ini berdalil dengan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan secara umum bahwa bangkai itu diharamkan. Dan kulit hewan yang mati itu hukumnya hukum bangkai. Ia tidak suci. Karena tidak suci maka tidak bisa digunakan. Selain ayat, mereka juga berdalil dengan hadis Ibnu Ukaim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud dalam sunan keduanya. Sahabat Ukaim berkata bahwa Rasul mengirim surat sekitar sebulan atau 2 bulan yang berisi larangan untuk memanfaatkan kulit walaupun sudah disamak. Atana kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an la tantafi'u minal maitah bi'ihab. Telah datang pada kami pemberitahuan kitab dari Nabi. Janganlah kalian memanfaatkan kulit hewan yang telah disamak. Maksud hadisnya jelas bahwa walaupun telah ada informasi yang menunjukkan kulit hewan itu suci setelah disamak, akan tetapi hadis ini datang belakangan dan menghapus hadis-hadis sebelumnya, dengan bukti bahwa ini dikatakan sebelum wafat beliau sekitar sebulan atau 2 bulan. Adapun hadis-hadis yang membolehkan itu, mazhab ini mengatakan bahwa yang dimaksud suci dalam hadis-hadis itu hanya suci dalam arti bahasa yang bermakna bersih, bukan suci bermakna hukum. Karena itu boleh memanfaatkannya dengan alasan rukhsah atau keringanan.
Tapi kembali lagi seperti mazhab yang lain bahwa rukhsah itu juga tidak termasuk kulit babi. Maksudnya mazhab ini membolehkan kita untuk memanfaatkan kulit hewan yang disamak dengan alasan rukhsah, tapi tidak untuk kulit babi. Babi tetap pada keharamannya, karena memang mazhab ini berpendapat bahwa hewan yang haram dagingnya dan tidak bisa disembelih untuk jadi halal, kulitnya juga tidak suci walaupun dengan samak. Dan babi secara ijma bahwa hewan ini tidak halal dimakan dan tidak suci walau disembelih. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, samak hanya mensucikan kulit hewan yang dagingnya halal dimakan. Ini adalah salah satu dari 3 pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh para ulama mazhab tersebut. Pendapat pertama telah lewat bahwa samak tidak mensucikan kulit hewan sama sekali. Pendapat kedua ini yaitu samak hanya mensucikan hewan yang dagingnya halal dimakan. Dalil mazhab ini ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Salamah bin Al-Muhabbik mengatakan bahwa zakatul adim ribaguhu. Penyembelian kulit itu dengan menyamaknya. Dalam hadis ini Nabi menyamakan penyamakan dengan penyembelian karena hewan menjadi halal dimakan kalau sudah disembelih. Ini mengisyaratkan bahwa penyamakan itu hanya berlaku pada hewan yang boleh disembelih. Dan hewan yang hanya boleh disembelih ialah hewan yang halal dagingnya. Maka samak pun demikian, hanya berlaku pada hewan yang halal dagingnya. Pendapat ketiga Imam Ahmad ialah samak mensucikan kulit hewan yang sewaktu hidupnya ialah hewan yang suci, walaupun haram dimakan, seperti keledai. Dalilnya sama seperti yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah sebelumnya. Dan kenapa hewan yang najis ketika hidupnya dikecualikan? Beliau beralasan bahwa samak itu hanya mengangkat najis yang terjadi karena sebab matinya hewan tersebut. Adapun yang telah najis sejak hidupnya, maka penyamakan tidak bisa mengangkat status najisnya. Pendapat yang keempat, samak mensucikan semua kulit hewan tanpa terkecuali. Ini adalah pendapatnya mazhab Al-Dhahiriyah dan beberapa ulama dari kalangan Al-Malikiyah seperti Syahnun dan juga Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafiyah. Bahwa samak mensucikan semua kulit hewan termasuk kulit babi. Dalil yang dipakai oleh mazhab ini sejatinya sama dengan yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Hanya saja mazhab Dhahiriyah ini tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadis yang ada itu datang dengan redaksi yang umum. Lalu kenapa ada yang dikecualikan? Termasuk juga berdalil dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas terkait domba yang mati dan menjadi bangkai. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Hala akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafa'tum bihi." Faqalu innaha maitah. Faqal innama haruma akluha. Apakah tidak kalian ambil kulitnya dan kalian manfaatkan? Dengan begitu, itu lebih manfaat untuk kalian. Para sahabat berkata, tapi itu bangkai. Nabi menjawab, yang haram itu memakannya. Dalam hadis itu jelas bahwa Nabi membedakan hukum daging dan hukum kulit hewan tersebut. Domba itu memang haram dimakan karena ia bangkai. Akan tetapi kulitnya punya hukum berbeda yang bisa menjadi suci jika disamak. Begitu juga babi. Menurut mazhab ini, yang diharamkan dari babi ialah makan dagingnya, sedangkan kulitnya bisa disamak. Terlebih lagi bahwa memang mazhab ini tidak memandang babi sebagai hewan yang najis zatnya. Terkait dengan hadis Ibnu Ukaim yang menjadi dalil mazhab Malikiyah, dikatakan bahwa hadis ini tidak layak untuk dijadikan dalil karena memang sanadnya tidak kuat. Artinya hadis ini ada cacatnya. Karena dalam riwayat lain dikatakan bahwa hadis ini muncul sebelum wafatnya Nabi setahun. Ada yang bilang juga 3 hari sebelumnya. Intinya tidak ada kesepakatan redaksi dalam hadis ini. Itu bukti bahwa hadis ini tidak kuat karena banyak riwayat yang berbeda. Dan juga disebutkan oleh beberapa ahli hadis bahwa hadis ini diragukan sampai ke Nabi. Karena Ibnu Ukaim pun diragukan apakah dia sahabat atau bukan.
Terlebih lagi bahwa dalam hadis ini pun Ibnu Ukaim tidak langsung mendengar dari Nabi. Ini yang dinamakan dengan hadis mursal. Dan pendapat ini juga yang banyak diikuti oleh beberapa ulama kontemporer belakangan ini. Salah satunya ialah Dr. Abdullah Al-Faqih, sebagaimana yang termaktub dalam fatwanya di Bank Fatwa website islamweb.net. Hukum sepatu kulit babi. Melihat apa yang sudah dipaparkan di atas, kulit babi yang disamak itu suci menurut satu pendapat, dan pendapat lain mengatakan samak tidak bisa mensucikannya. Yang pertama, kulit babi najis. Ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas hampir semuanya sepakatnya. Kemudian pendapat yang kedua, kulit babi tidak najis. Ini mazhab Az-Zahiriyah. Ini pendapat yang menyendiri, yang syad ya kalau dalam bahasa fikihnya. Kesimpulannya bahwa mayoritas ulama mazhab fikih melihat kenajisan kulit babi walaupun telah disamak, hanya mazhab Az-Zahiriyah. Maka jika mengikuti pendapat jumhur, sepatu kulit babi tidak boleh dipakai karena itu najis. Karena najis itu haram dimakan, maka ia haram juga dimanfaatkan, serta masuk dalam kategori sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan karena kenajisannya, kecuali dalam keadaan darurat. Akan tetapi, jika menganut mazhab Az-Zahiriyah, maka tidak mengapa memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi. Tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini adalah pembahasan terkait sepatu kulit babi. Bagaimana hukumnya gitu kan? Jadi dalam fikih itu ada istilah dibawah, ad-dibag. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya samak, penyamakan. Penyamakan itu apa? Penyamakan adalah proses pembersihan kulit hewan dengan menggerusnya dan menghilangkan kotorannya, lemak, serta bau busuk. Entah itu dengan proses manual atau juga dengan mesin otomatis gitu. Nah, terkait penyamakan kulit hewan, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat ya lor ya. Yang pertama, samak itu mensucikan semua kulit hewan kecuali kulit babi. Yang kedua, samak tidak mensucikan kulit secara mutlak. Yang ketiga, samak hanya mensucikan kulit hewan yang halal dagingnya. Yang keempat, samak mensucikan semua kulit hewan secara mutlak. Kita akan bahas satu-satu rincian dan detailnya ya lor ya, supaya lebih jelas. Yang pertama, samak mensucikan kulit hewan kecuali kulit babi. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Bahwasanya samak itu mensucikan semua kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan atau tidak, kecuali satu, yaitu kulit babi ya. Ini ada dalil, sudah saya sampaikan tadi di awal. Intinya adalah dalil itu adalah bahwasanya jika kulit hewan telah disamak, maka ia telah suci gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, kita mengerucut kepada mazhab Syafi'iyah gitu kan. Di Syafi'iyah itu ada 2 hewan yang dikecualikan kulitnya, yaitu kulit babi dan juga kulit anjing. Ini sama-sama najis mughaladah, najis berat semuanya, kelas berat semua tuh. Jadi memang babi itu najis bukan karena sesuatu yang menempel atau bukan karena sesuatu yang dari luar, tapi babi itu najis karena memang secara zatnya, ainnya itu najis. Jadi babi itu menurut mazhab Syafi'iyah itu memang diciptakan sudah najis sejak diciptakan. Artinya semua badannya, eksistensinya, badannya, zatnya, ainnya itu najis semua. Bukan karena sesuatu yang menempel di dia atau kotor, bukan. Karena emang babi itu najis sejak dari awal, sejak dari sononya gitu loh. Sejak dari sananya gitu. Begitu juga dengan anjing juga sama. Jadi status
kenajisannya itu bukan karena sesuatu yang menempel ke dia atau dari luar, tapi karena memang anjing itu sudah najis dari zatnya, dari istilahnya tubuhnya, dari ainnya gitulah ya. Jadi karena memang itu najis baik hidup atau mati, maka apapun bentuk penyuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah karena ia najis zatnya. Jadi meskipun anjing, babi itu disamak, istilahnya dibersihkan gitu kan, tidak akan menghilangkan sifat najisnya karena emang najisnya itu sejak dari sananya, dari sononya, sejak penciptaannya. Zatnya tuh udah najis gitu loh, bukan karena sesuatu dari luar. Meskipun dicuci apa tetap najis, harus apa tetap najis karena zatnya sudah najis itu loh. Nah, jadi kenapa kok ini termasuk najis berat ya? Karena dalam mazhab Syafi'iyah anjing dan babi itu termasuk kategori najis mughalladah, najis yang kelasnya berat, kelas besar gitu kan. Sehingga untuk mensucikannya itu bukan dengan cara disamak atau zibagoh. Cara mensucikannya itu dengan cara tadi dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kenapa harus dengan tanah? Karena tanah itu ada unsur yang bisa mensucikan. Tanah itu suci, sehingga kalau sedulur belajar ilmu biologi, ilmu tentang zat-zat gitu ya. Salah satu apa di antara zat dalam tanah itu ada zat yang bisa mensucikan, unsur yang bisa mensucikan, sehingga dicuci dengan tanah salah satunya gitu untuk mensucikan najisan anjing dan babi. Nah, ini ada banyak ini ya banyak pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya memang anjing dan babi itu eh, tidak bisa disamak. Jadi anak anjing, anak babi atau yang lahir dari keduanya itu tetap tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan dengan samak, tetap najis. Karena memang sudah najis dari sononya, sudah najis zatnya. Kemudian pendapat kedua, penyamakan tidak mensucikan kulit hewan. Nah, ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah dan juga salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Bahwasanya samak itu tidak bisa mensucikan kulit hewan secara mutlak. Apapun hewannya, samak sama sekali tidak bisa membuatnya suci. Jadi kalau mazhab pendapat kedua ini lebih ini lagi ekstrim lagi. Tidak bisa semua kulit hewan tidak bisa disucikan dengan proses samak, tidak bisa. Ini lebih ekstrim lagi malah. Ini ada juga dalilnya, sudah saya sampaikan di awal. Intinya adalah sama. Jadi semua hewan tidak bisa disamak gitu kan. Apalagi babi, apalagi anjing, ya, babi lah ya. Babi itu secara ijma sudah hewan nggak halal dimakan dan juga tidak suci walaupun disembelih gitu ya. Intinya adalah tidak bisa disamak sama sekali. Apalagi kulit babi gitu loh. Kemudian pendapat ketiga, samak hanya mensucikan kulit hewan yang dagingnya halal dimakan. Ini lebih spesifik lagi. Ini adalah salah satu dari 3 pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad itu punya banyak riwayat ya lor ya. Jadi kalau kalian belajar mazhab Hanabilah, Hambali itu di sana tuh banyak riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini banyak sekali riwayatnya, sehingga kalau kalian belajar fikih perbandingan itu akan menemukan banyak sekali pendapat yang itu berasal dari berbagai riwayat Imam Ahmad bin Hambal, termasuk ini tadi, termasuk hukum samak itu sama, banyak sekali pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak hanya satu itu. Nah, ini mengatakan bahwasanya samak hanya mensucikan hewan yang dagingnya halal dimakan. Jadi proses samak, penyamakan itu hanya bisa mensucikan hewan yang halal dimakan. Yang nggak halal ya nggak bisa disucikan gitu.
Jadi pendapat ini juga sama, bahwasanya hewan yang hanya boleh disembelih ialah hewan yang halal dagingnya. Maka sama pun demikian, hanya berlaku pada hewan yang halal dagingnya. Jadi sama-sama mungkin hewan ternak gitu, yang halal, yang dagingnya boleh dimakan itu kan salah satunya itu hewan ternak yang sering dijadikan kurban gitu. Itu boleh disamak dan itu bisa mensucikan hewan atau kulitnya. Kemudian pendapat yang terakhir, ini samak bisa mensucikan semua kulit hewan tanpa terkecuali. Nah, ini pendapatnya mazhab Zahiriyah. Ini pendapat yang syadz, yang istilahnya menyendiri dari pendapat mayoritas. Ini pendapatnya mazhab Zahiriyah dan juga beberapa ulama dari kalangan Malikiyah seperti Syahnun dan juga Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwasanya samak itu bisa mensucikan semua kulit hewan, termasuk kulit babi dan anjing. Jadi menurut pendapat yang terakhir, samak itu bisa mensucikan semua kulit hewan, termasuk kulit hewan yang tergolong najis sekalipun, yaitu babi dan anjing. Sebenarnya dalilnya tuh sama dengan mazhab lain, tetapi mazhab ini terutama Zahiriyah itu tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadis yang ada itu datang dengan redaksi yang umum. Lalu kenapa ada yang dikecualikan? Ini adalah termasuk fahmul hadis, pemahaman hadis. Jadi kenapa kok banyak perbedaan pendapat? Ya karena pemahaman hadisnya beda-beda. Mazhab ini memahami hadis ini itu seperti ini, mazhab itu memahami hadis ini itu seperti itu. Jadi hadisnya satu tapi dipahami oleh ulama itu ada beberapa varian, ada A, B, C, D. Termasuk mazhab Zahiriyah itu memahami hadis yang sama dipahami oleh mazhab lain itu berbeda itu. Tidak ada pengecualian apapun, semuanya sama, bisa disucikan. Nah, ini kesimpulannya. Terus gimana kesimpulan sepatu kulit babi itu halal, suci atau tidak gitu kan. Nah, menurut mayoritas ulama bahkan hampir semuanya sepakat itu kulit babi itu najis. Sepatu kulit babi itu hukumnya najis. Ini menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mayoritas hampir semuanya sepakat. Kemudian yang kedua pendapatnya eh, kulit babi tidak najis. Nah, sepatu kulit babi tidak najis ya. Ini pendapatnya mazhab Zahiriyah, pendapat yang menyendiri dari mayoritas, pendapat yang syadz karena beliau memahami hadisnya berbeda dengan mazhab yang lain. Jadi memang mayoritas ulama mazhab fikih itu melihat kenajisan kulit babi walaupun telah disamak, kecuali mazhab Zahiriyah. Jadi kulit babi meskipun sudah disamak itu tetap najis menurut mayoritas ulama fikih atau hampir semuanya sepakat, kecuali mazhab Zahiriyah yang melihat itu tidak najis ya lor. Maka jika mengikuti pendapat mayoritas, sepatu kulit babi tidak boleh dipakai karena itu najis. Karena najis itu haram dimakan, maka ia haram juga dimanfaatkan. Jadi sudah nggak boleh. Karena najis maka tidak boleh dipakai. Kemudian tidak boleh dimakan. Kemudian tidak boleh juga dimanfaatkan. Jadi ada efek domino gitu ya. Serta masuk dalam kategori sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan karena kenajisannya kecuali dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dipakai. Jadi semuanya najis, tidak boleh diapa-apakan. Itu najis ya lor ya. Ini rambu-rambu syariat gitu loh. Tetapi kalau sedulur mengikuti mazhab dari mazhab Zahiriyah, maka tidak mengapa memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi, tidak ada larangan. Jadi silahkan mengikuti pendapat yang mana, mau mayoritas atau pendapat yang menyendiri Zahiriyah, tidak ada masalah. Ini tergantung keyakinan masing-masing sedulur itu milih yang mana. Itu lor review singkat dari buku ini terkait dengan
kenajisan kulit babi, sepatu kulit babi. Kalau sedulur ada pendapat lain silahkan komen di kolom komentar dengan santun tanpa debat lor ya. Saya kira itu lor. Terima kasih. Kalau konten ini dirasa bermanfaat silahkan share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian semua. Biar tahu, oh ternyata kenajisan babi, kenajisan kulit babi itu bisa disucikan, bisa tidak, hukumnya seperti apa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika konten ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.